Hai, Mike di sini. Banyak di antara orang Indonesia yang punya HP juga selalu bawa powerbank. Mungkin Anda yang nonton video ini juga termasuk. Tapi gimana kalau powerbanknya aja yang kita masukin ke dalam HP? Inilah anggota terbaru family Realme C series yang diberi nama Realme C15. Dengan seringnya kita lihat HP Realme, C15 ini masih mempertahankan desain unibody polimer bermotif geometrik gradient warna perak camar atau biru laut yang keset mengkilap dan gak ninggalin sidik jari. Dari semua jenis casing polimer, kayaknya ini sih yang paling gue demen. Yang mungkin jadi sedikit masalah bagi beberapa orang adalah ukuran dan bobot HP ini yang mencapai lebih dari 200 gram. Uniknya, karena ketebalan ini juga jadinya nggak ada jendolan pada modul kamera. Yang penting bentuknya masih enak untuk digenggam. Bernasib sama seperti C-series lainnya, C15 dibekali layar HD Plus Full View yang cukup untuk nikmatin konten, main game, ngecek email, dan sebagainya, tapi ya tentu nothing special. Nah, untuk sebuah perangkat yang orientasinya itu ke efisiensi, sebenarnya ini masuk akal aja untuk menghemat baterai. Cuma ya itu, di price range 2 jutaan, alangkah baiknya jika kita dapat resolusi lebih. Oleh sebab tidak memiliki layar AMOLED, wajar kalau sensor fingerprintnya ada di punggung, yang menurut sebagian orang juga lebih baik daripada ada di samping. Yang penting responnya cepat, selayaknya yang bisa di-expect pada sebuah perangkat Realme. Salah satu poin yang mesti kami tekenin hari ini adalah bahwa C15 bukanlah sebuah perangkat yang didesain untuk para gamer hardcore atau para power user. Helio G35 adalah sebuah chipset berbasis 12 nanometer. Chipset Helio G35 di sini dirancang lebih ke mereka yang sekedar butuh HP awet baterai dan sekedar cukup lancar dipakai kerja, sosmed, streaming, dan game-game enteng sehari-hari. Misalkan mau main PUBG, juga settingnya mentok di smooth medium atau balance medium, sekalipun di mode high performance. Selain di game dan aplikasi berat sih ya fine-fine aja. Optimisasi Realme UI di Android 10-nya cukup bagus dan lancar, plus suhunya juga belum sampai bikin gak nyaman di tangan. Selain itu, HP ini nggak punya gyroscope hardware in case ada yang butuh buat main game. Yang penting sih sisanya ada semua termasuk magnetometer. Tapi tenang guys, buat yang seneng nyimpen banyak foto, video, dan kenangan manis di HP, C15 ini cocok untuk kalian. Di samping opsi RAM 3 atau 4GB, kita dapat pilihan storage 64 atau 128GB, which is not bad di harga 2 jutaan ini. As usual, kita juga bisa nambahin micro SD di sebelah tray dual SIM. Satu lagi selling point yang ingin ditonjolkan Realme dari C15 adalah konfigurasi quad kamera di belakang. Di antaranya ada kamera utama 13MP dan PDAF dengan aperture relatif kecil, dan kedua ada kamera 8MP ultrawide. Sisa dua lagi itu nggak bener-bener usable secara langsung, berupa lensa black and white dan retro lens. Kami sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat ini apa, tapi klaim Realme bilangnya ini bisa menambah kualitas beragam filter bawaan. Well, secara umum nggak bisa komen banyak soal kameranya, karena dari segi kualitas so-so aja. Nggak jelek sih, dan kita juga bisa pakai portrait mode yang cukup decent. Seenggaknya adalah modul ultra wide angle yang distorsinya nggak begitu ketara, serta nightscape mode buat foto di malam hari. Di depan ada kamera 8MP, still oke untuk selfie karena ada portrait mode. Di segi video pun tidak ada EIS, dan intinya kami yakin Realme sebagai brand yang value for money sebenarnya bisa ngasih combo kamera yang lebih baik daripada ini. Mungkin beberapa kekurangan Realme C15 bisa ditutupi oleh highlight utama HP ini, yaitu kapasitas baterai yang sampai 6000 mAh, membuatnya menjadi HP Realme, bahkan salah satu HP 6000 mAh paling affordable di pasaran. Jadi seberapa kuat sih baterainya? Menurut klaim mereka sendiri sih mestinya bisa kuat standby sampai 57 hari, 28 jam YouTubean, atau streaming Spotify sampai 60 jam. Well, karena keterbatasan waktu kita emang nggak bisa nguji semuanya, namun yang pasti untuk penggunaan gue sendiri yang hanya main sosmed dan baca berita, HP ini cukup dicas 2 hari sekali tanpa kehilangan presentasi sama sekali saat ditinggal tidur. Terus pas kita juga main tes PUBG,
Kayaknya ini salah satu HP teririt yang pernah kami coba, yaitu cuma kehilangan sekitar 5-6% per setengah jam main game. Yang berarti bisa-bisa aja kuat dimainin selama 9 jam lebih. Oh iya, ini pertama kalinya Realme C series nyatuin charging 18W dengan baterai 6000 mAh. Sebenarnya charging 18W itu relatif kencang di kelasnya. Tapi tetap aja oleh karena kapasitasnya, dicas sejam dari 10% baru sampai 43%, 2 jam baru sampai 70%, dan kurang lebih 3 jam untuk sampai full. Dilengkapi juga kemampuan reverse charging, sepertinya nggak ada alasan lagi bagi seorang pemilik Realme C15 untuk bawa charger atau power bank keluar rumah lagi. Oke, dimana tadi kami udah coba untuk layout pengalaman singkat kami dengan Realme C15, sekarang giliran kalian yang menilai. Apakah di harga 2 jutaan, HP ini worth it atau enggak untuk dibeli? Khusus hari ini, kami cukup diam saja dan duduk manis menunggu konsumen yang nentuin value HP ini. Yang pasti, kami bisa bilang kombinasi baterai 6000 mAh dan charging 18W di C15 cocok buat siapapun yang waktunya nggak mau sering-sering diganggu oleh charger ataupun power bank. Kalau berkenan, jangan segan buat nge-share dan like video ini. Semoga kalian terus dalam keadaan sehat. And as always, stay safe.